Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan sharing mengenai cara membuat aerasi atau uniring untuk chamber kolam koi ya teman-teman. Alatnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini, nanti akan saya peragakan cara merangkainya. Alat seperti ini sebetulnya tidak terbatas digunakan untuk chamber kolam koi saja, tetapi dapat diaplikasikan di dalam kolam koi. Tapi yang perlu kalian ingat, di dalam kolam itu harus ada dudukan atau pemberatnya. Sebab selang ini sifatnya kalau sudah terisi angin, dia akan mengambang ya teman-teman. Kalau di dalam chamber mudah, ini sebab saya menggunakan tatakan untuk di dasar chamber. Sehingga ini saya ikat saja di sini. Saya ikatkan ke tatakan chamber supaya tidak melayang. Dan ini saya letakkan di bagian bawah tatakan ya teman-teman. Sebab nanti di cara pemasangannya itu di bagian atas sini ada media filternya. Jadi memang saya letakkan di bawah supaya tidak mengganggu. Dan yang perlu diperhatikan lagi supaya tetap diikat, supaya ini nanti tidak menyentuh dasar chamber ya teman-teman. Sebab kalau selang uniring tersebut menyentuh dasar chamber, nanti kotoran akan ikut teraduk dan dia akan naik terus kotorannya teman-teman. Jadi itu juga perlu diperhatikan supaya tidak menyentuh dasar chamber uniringnya. Kita balik lagi ya teman-teman. Nah, kita lanjut sekarang ke bahan-bahan yang perlu disiapkan apa saja. Yang pertama yaitu selang-selangnya sendiri. Ini kalau di toko akuarium atau di toko online namanya selang uniring ya teman-teman. Ini yang ada garis birunya, banyak ini di toko online atau maupun toko offline. Untuk selang yang saya gunakan, ini ukurannya diameter luarnya ini 25 mm teman-teman. (25 mm) diameter luarnya, sedangkan diameter dalamnya ini 16 mm ya teman-teman. Ini mengapa saya memilih yang 25 mm diameter luarnya? Karena nanti saya akan pasangkan dengan T seperti ini. Ini ya teman-teman. Ini yang ukuran setengah. Jadi saya harus memilih yang diameter luarnya 25 mm supaya nanti dalam pemasangan tidak perlu menggunakan lem lagi teman-teman, karena nanti akan ngepres dia. Untuk selang ini sebetulnya ukurannya ada macam-macam. Nanti coba akan saya tampilkan di sini. Seingat saya yang diameter luarnya ini 25 mm, itu ada yang dalamnya ini 12 mm, ada yang 14 mm. Ini saya pilih yang 16 mm diameter dalamnya, yang paling diameter dalam paling besar. Untuk yang ukuran diameter luar 25 mm ini yang paling besar diameter dalamnya, yaitu 16 mm. Ini nanti untuk cara pemasangannya di T ini ya teman-teman. Ini cukup ditekan saja sambil diputar. Nanti dia akan masuk ngepres ke dalam. Coba saya pasangkan dulu ya teman-teman.
Seperti itu cara memasangnya. Jadi sudah tidak perlu lem, dengan catatan diameter luar selang Uniring ini 25 mm ya teman-teman. Ini kalau kita cek kan diameter T,5 ini kan hanya 22 mm. Jadi otomatis kalau menggunakan selang yang diameter luarnya 25 mm ini dia tidak memerlukan lem. Dia akan ngepres di sini, sudah aman. Selanjutnya yang kita perlukan lagi ini teman-teman. Ini tadi T,5. Ini shock drag dalam setengah. Jadi itu gunanya nanti untuk memasang ini ya teman-teman. Kita memerlukan nepel kuningan. Ini nepel kuningannya ukurannya drag setengah kali setengah. Jadi kalau kalian mencari di toko, ini namanya nepel kuningan setengah kali setengah. Supaya ini dratnya setengah masuk sini teman-teman. Ini saya praktekkan seperti ini kurang lebih, supaya bisa masuk. Oh ya, jangan lupa untuk mengaplikasikan ini ya teman-teman, seal tape, atau kalau di toko besi itu namanya TBA, isolasi TBA. Ini dibalurkan ke nepel kuningan ini teman-teman sampai agak tebel. Nanti setelah dikasih isolasi TBA baru dideratkan ke sini seperti ini. Nanti bentuk jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman bentuk jadinya. Ini saya tidak menggunakan klem. Ini di sini saya hanya memerlukan pipa setengah seperti ini teman-teman. Ini saya menggunakan yang warna hijau, ini pipa setengah. Jadi ini langsung dimasukkan seperti ini. Saya tidak menggunakan klem sebab saya sudah coba beberapa klem itu, pada akhirnya kalau terendam air itu karatan ya teman-teman. Ini saya contohkan, ini klem paling murah, harganya Rp2.000. Ini saya coba rendam 2 hari juga berkarat. Kemudian ini saya juga beli yang 6.000 yang katanya stainless, tapi ini juga pada akhirnya berkarat juga. Kemudian ini saya naik yang ke 15.000 yang katanya full stainless. Tapi ini kendalanya kalau dikencangkan ini bulatnya tidak sempurna teman-teman. Sehingga bulatnya itu tidak bisa merata di permukaan selang, sehingga terjadi kebocoran. Akhirnya saya menggunakan selang setengah ini, saya kencangkan ini menggunakan selang 5/8 teman-teman. Jadi ini selang 5/8. Dia gunanya nanti untuk mengepres selang setengah ini ya teman-teman. Pemasangannya cukup begini saja. Ditekan sampai rata ya teman-teman. Seperti ini, sudah rata. Kalau sudah rata seperti ini, tinggal kita masukkan ke nepel kuningan tadi teman-teman. Seperti ini. Kita masukkan ke sini. Ini sudah kencang dan saya coba sudah tidak bocor.
Nah, yang diperlukan lagi berikutnya adalah ini teman-teman. Ini sama pengaplikasiannya menggunakan nepel kuningan dan shock drat seperti tadi. Shock drat setengah. Ini ya teman-teman. Yang kita perlukan berikutnya adalah ini. Ini stop kran. Stop kran bentuknya seperti ini teman-teman. Yang saya gunakan stop kran biasa, ini polos. Jadi pengaplikasiannya digabung dengan pipanya ini hanya menggunakan lem biasa. Ini saya menggunakan yang ada watermurnya ya teman-teman. Bisa dibuka ini, supaya nanti kalau suatu saat stop kerannya rusak, kita tidak perlu memotong-motong pipa, hanya mengganti ini watermur stop kran ini. Jadi pipa tidak usah dipotong, hanya mengganti tengahnya ini saja teman-teman kalau stop kerannya rusak. Ini kenapa perlu teman-teman, apalagi kalau titik aerasi kalian lebih dari 2, itu diperlukan supaya kita bisa mengatur seberapa besar semburan angin yang keluar di masing-masing titik. Sebab kalau tidak menggunakan pengatur ini, nanti biasanya akan pincang salah satu atau bahkan ada yang tidak keluar. Kalau dalam kasus kolam saya ini, saya menggunakan 5 titik ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu di sini teman-teman. Ini untuk ke aerasi yang di dalam kolam utama teman-teman. Kita coba saja teman-teman bagaimana kondisi menyalanya. Ini kondisinya sudah saya nyalakan aeratornya. Sekarang kita tinggal membuka ini stop krannya teman-teman. Seperti itu kondisi menyala. Dapat kita lihat ini di sini yang saya kasih pipa warna biru ini, selang warna biru. Ini tadi selang setengah. Ini yang biru selang 5/8 untuk mengepres supaya tidak bocor. Kita cek ini ada kebocoran tidak. Ini teman-teman aman ini. Kita lihat di sini, kita kecilkan sedikit. Ini ya teman-teman. Aman ini di sini tidak bocor. Ini yang di dalam sini. Sambungan pipa yang ke stop kran ini juga saya kasih pipa biru ini, selang biru maksud saya, juga tampak tidak bocor. Kita bandingkan saja dengan yang tidak menggunakan selang biru ya teman-teman. Ini yang tidak menggunakan selang, jadi langsung ini. Ini kita lihat di sini bocor ya teman-teman. Beda dengan yang tadi menggunakan selang biru, itu tidak bocor di pangkalnya. Ini kalau menggunakan selang, klem selang sudah aman. Jadi tidak khawatir karatan seperti menggunakan klem-klem biasa. Ini kalau kita besarkan stop kerannya, ini bocornya akan semakin parah di sini teman-teman. Ini kelihatan gelembung yang besar ini bocor. Kalau yang ini kita coba, ini tidak ada kebocoran, di sini aman. Ini yang biru sini juga aman, tidak ada gelembung besar. Untuk menggunakan selang uniring ini cukup kencang ya teman-teman. Seperti ini kalau kita maksimalkan.
Ini kalau stop keran di sini kita buka full, di sini sudah tidak keluar lagi teman-teman. Ini yang ke kolam juga tidak keluar, itu teman-teman, tidak keluar ya. Ini kalau kita matikan atau kita kecilkan, ini yang di kolam tadi keluar kembali. Jadi jangan lupa kalau kalian membagi angin untuk Uniring itu tetap harus ada stop keran teman-teman. Ini yang ke kolam tadi, ini yang ke chamber-chamber, totalnya 5 stop kerannya. Ini juga yang tadi kita lihat, ini tanpa lem teman-teman, tanpa lem langsung kita masukkan ke T setengah. Ini juga tidak ada kebocoran ya teman-teman. Ini tidak ada gelembung, tandanya bocor itu gelembungnya agak besar, tidak halus. Ini kalau gelembungnya halus, murni keluar dari selang Uniring. Ini selang yang tadi, diameter luar 25 mm, diameter dalam 16 mm. Atau kalau di toko itu selang Uniring 25 x 16, seperti ini barangnya. Oke, mungkin sekian sharing kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. See you.